Hai, minasan konnichiwa. Kali ini kita akan membahas soal mengenai diferensial dan juga bagaimana cara menggunakan diferensial di dalam soal-soal grafik. Jadi saya sudah mempersiapkan 4 soal di sini. Kamu pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai dari nomor 1. Kita punya soal. Di grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2, persamaan garis singgung di titik x sama dengan 2 sama dengan apa? Ya, jadi ini soal pertama. Nah, bagi kalian yang masih ingat pelajaran SMA mengenai diferensial, kita bisa mencari gradien suatu kemiringan suatu grafik garis itu dari menggunakan diferensial, ya. Jadi seandainya kita punya, anggaplah grafik seperti ini, ya. Ketika kamu mencari tahu diferensialnya, misal di titik tertentu, misalnya ketika x-nya sekian, maka disinilah garis singgungnya memiliki kemiringan m itu besarnya sama dengan hasil diferensial dari fungsi yang ada di sini. Oke, jadi ketika kamu turunkan satu kali, kamu akan mendapatkan nilai kemiringannya itu. Dan itu yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi ketika kita turunkan fungsi fx-nya ini, kita akan mendapatkan 3x kuadrat kurang 2x. Ya, jadi ini adalah fungsi dari gradiennya. Lokasi x-nya berapa, maka gradiennya berapa. Sekarang kalau misalnya kita tahu titik x-nya itu sama dengan 2, tinggal kita masukkan, kita substitusi x-nya ke dalam untuk mendapatkan angkanya 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 sama dengan 3 kali 4 kurang 4 sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. Jadi gradiennya adalah 8. Maka dari itu kalau kamu ditanya berapa persamaan garis singgungnya, kamu akan mendapatkan y sama dengan 8x plus c. 8x plus c, ya. Jadi kita punya persamaan asalnya y sama dengan mx plus c. Nah, yang harus kita cari tahu berikutnya adalah berapa posisi y-nya ketika x-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan awal. Di persamaan awal sini kita punya fx, boleh yang ini ya. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 kurang 2 pangkat 2 4, jadi 4. Oke. Jadi ketika y-nya 4, x-nya itu 2, maka kita kan bisa menghitung berapa nilai c-nya. C-nya itu 4 kurang 16 sama dengan minus 8. Maka dari itu minus 12, maaf, minus 12. Maka dari itu kita punya jawabannya y sama dengan 8x minus 12, ya. Jadi ini adalah garis singgung yang ada di titik x sama dengan 2. 8x minus 12. Lanjut. Di grafik yang sama, persamaan garis singgung yang memiliki kemiringan 1, ya, plus 1 adalah apa dan apa. Jadi ada dua garis singgung yang memiliki kemiringan 1. Sekarang kita cari tahu. Ketika kemiringannya 1, maka kita bisa tulis gradiennya itu sama seperti yang tadi, 3x kuadrat dikurang 2x, nilainya sama dengan 1, ya. Maka dari itu kita bisa hitung menggunakan persamaan kuadrat. Kita mendapatkan x sama dengan 2 jawaban. Jadi ketika x-nya sama dengan 1 dan juga ketika x-nya sama dengan minus 1/3, kita bisa mendapatkan gradiennya sama dengan positif 1.
Jadi seandainya kita tulis pertama ketika f-nya 1, y-nya berapa ya. Ketika x-nya 1, y-nya berapa. Kita bisa hitung lewat persamaan paling awal, yaitu 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa dapat titik 1,0, kita masukkan ke dalam persamaan garis yang biasa, y sama dengan mx plus c, y-nya 0, kemudian m-nya itu 1 kali 1 tambah c, dan c-nya adalah minus 1. Maka persamaan garis ini adalah y sama dengan x minus 1. Oke. Untuk persamaan garis ini juga sama cara kerjanya. Kita punya f minus 1 per 3. Jadi sama dengan minus 1 per 3 dipangkat 3 dikurang minus 1 per 3 pangkat 2. Jadi minus 1 per 27 minus 1 per 9. Kita samakan bawahnya 27 minus 1 dan ini minus 3 sama dengan minus 4 per 27. Nah, kalau misalnya kita hitung, masukkan ke dalam rumus garis singgung, kita mendapatkan y-nya itu 4 minus 4 per 27 sama dengan m-nya 1 kali x-nya adalah minus 1 per 3 tambah c. Kita hitung c-nya berapa. C itu adalah ini ditambah 1 per 3. Samakan 27-nya minus 4 tambah 9. Jadi 5 per 27. Kita bisa dapat jawaban akhirnya y sama dengan x tambah c-nya adalah 5 per 27. Jadi ini jawaban pertama, jawaban kedua. Oke. X yang pertama adalah minus 1 di sini. Ini plus 5 per 27. Oke. Jadi di sini kita tahu cara menggunakan diferensial adalah kita bisa mencari tahu berapa nilai gradiennya. Jadi kalau kamu mau mencari tahu garis singgung, langsung kamu pikir bagaimana caranya adalah kamu turunkan satu kali, kemudian kamu cari angkanya berapa. Oke? Di nomor 2 kita punya soal, grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 3 itu memiliki garis singgung, di mana garis singgungnya melewati titik minus 1,1. Ya, jadi apa persamaan garis singgungnya? Oke. Nah, yang kamu harus perhatikan adalah kamu tidak boleh memasukkan minus 1,1 ini, titik ini ke dalam persamaan ini. Kenapa? Karena dia tidak ada di atas garis fx ini. Ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Step pertama yang harus kamu kerjakan adalah kamu harus mencari tahu, kamu turunkan sekali, kamu mencari tahu fungsi dari kemiringannya, gradiennya. Jadi kalau kita turunkan satu kali, kita bisa mendapatkan 3x kuadrat tambah 4x. Ini adalah fungsi dari gradiennya. Nah, masalahnya kita tidak tahu titik 1,1 dan garis singgungnya itu menyinggung di titik apa. Jadi seandainya kamu gambar ini, anggaplah gambarnya seperti ini ya. Dan kita punya titik 1,1 anggaplah di sebelah sini, maka kita tidak tahu garis yang mana yang menyinggung, anggaplah di sebelah sini. Jadi kita harus cari tahu titik yang ini dulu ya. Nah, sekarang kita tidak tahu apa-apa, maka kita bisa menggunakan huruf. Anggaplah x-nya itu kita pasang sebagai a ya. Kalau misalnya koordinat x-nya itu sama dengan a, maka koordinat y-nya sama dengan apa? Koordinat y bisa kita hitung menggunakan fx. Jadi ketika x itu kita pasang a, kita dapat a-nya, y-nya itu adalah a pangkat 3 tambah 2a pangkat 2 minus 3. Ya, jadi ini adalah y-nya. A pangkat 3 tambah 2a pangkat 2 minus 3. Ini adalah y-nya. Kalau misalnya kita tulis persamaan ini, bagaimana cara mencari tahu c-nya, itu kita bisa menggunakan cara yang sama. Kita punya a pangkat 3 tambah 2a pangkat 2 minus 3, ini y-nya, sama dengan y sama dengan mx plus c. M-nya itu 3x pangkat 2 tambah 4x. Nah, tapi dalam kasus ini kita tahu x-nya itu adalah a, maka kita bisa ganti semuanya di sini dengan a. Ya, kemudian ditambah dengan c. Kalau kita hitung, kita bisa mendapatkan 3a pangkat 3 tambah 4a pangkat 2 tambah c. Kita cari tahu c-nya berapa. C-nya itu adalah minus 2a pangkat 3
minus 2A pangkat 2 minus 3. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung, kita dapat persamaan garis singgungnya Y sama dengan M-nya itu adalah 3A pangkat 2 tambah 4A dikali dengan X tambah C. C-nya adalah minus 2A pangkat 3 minus 2A pangkat 2 minus 3. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, sekarang persamaan garis merah ini, yang garis singgung ini, itu dia juga melewati titik minus 1,1. Jadi seandainya kita substitusi minus 1,1, kita akan mendapatkan nilai A. Nah, sekarang A-nya itu adalah titik di mana dia bersentuhan di grafik sebelah sini. Sekarang kita hitung. 1 sama dengan 3A pangkat 2 tambah 4A dikali dengan minus 1, kemudian 1 ya, kemudian dikurang dengan 2A pangkat 3, 2A minus 3. Tinggal kita hitung. Maka kita akan mendapatkan jawabannya A itu sama dengan minus 2. A itu sama dengan minus 2. Artinya, kalau kita lihat grafik yang tadi, maka titik yang ada di sini, di sini, itu X-nya sama dengan minus 2. Oke, jadi kita bisa kembalikan persamaan yang tadi, yang ada di sini. Kita kembalikan, masukkan A-nya sama dengan minus 2, untuk mendapatkan persamaan seperti berikut. Ya, jadi ini adalah jawaban akhirnya, Y sama dengan 4X plus 5. Oke, nah untuk nomor 2 soalnya, jadi sekali lagi saya review, yang paling penting adalah kamu harus mencari tahu di mana lokasi titik singgung sini. Karena kita tidak tahu dia menyinggung itu adanya di titik apa. Dia cuma kasih tahu informasi dia garis singgung itu melewati titik minus 1,1, tapi bukan berarti dia ada di atas grafik fx. Ya, jadi itu yang harus kamu cari tahu. Kamu mulai dengan mensubstitusikan huruf a atau variabel apapun itu, dan kamu cari tahu berapa variabelnya, dan kamu bisa mencari tahu lokasinya di mana, baru kamu cari tahu apa persamaan garis singgungnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 3 kita punya soal mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, sekarang kita punya soal di grafik fungsi fx sama dengan minus x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 9x. Tentukan nilai lokal maksimumnya dan lokal minimumnya. Maksudnya apa? Seperti titik baliknya. Kamu punya pangkat 3, grafik pangkat 3, yang namanya lokal maksimum itu tuh titik balik yang ada di sini ya. Sedangkan kalau nilai global maksimum itu secara keseluruhan. Yang namanya global maksimum itu kamu harus lihat range-nya dari mana ke mana. Jadi seandainya saya punya range-nya dari sini ke sini, maka titik yang ada di sini lebih tinggi daripada titik local maksimumnya. Jadi inilah global maksimumnya. Oke? Jadi jangan sampai salah bahasanya. Kyokudaichi to saidaichi. Oke? Jadi tentukan titik lokal maksimumnya dan lokal minimumnya. Kemudian dalam kondisi minus 4 sampai 4, tentukan titik global maksimum dan global minimumnya. Oke. Sekarang untuk menentukan titiknya seperti itu, pertama kita harus tentukan bentuk grafiknya seperti apa. Ya, kalau kalian sudah hafal, mungkin lebih gampang, tapi ya lebih aman kita mencari tahu bentuknya seperti apa. Yang mau saya ajarkan kali ini adalah mengenai cara menggambar tabelnya. Pertama kita harus turunkan dulu fungsi ini untuk mendapatkan gradiennya masing-masing. Oke, setelah kita mendapatkan gradiennya ini, kita bisa mencari tahu di mana sih lokasi ketika dia mencapai titik maksimum atau minimum. Kenapa? Karena ketika dia mencapai titik maksimum di sini, maka garis singgungnya itu akan lurus seperti ini. Ya, garis singgung yang lurus seperti ini artinya apa? Gradiennya sama dengan 0. Gradiennya sama dengan 0. Kalau gradiennya sama dengan 0, kita bisa bilang
hasil dari turunan yang pertama ini kamu buat sama dengan 0. Kemudian kamu cari tahu x-nya, kamu akan mendapatkan di mana dia akan mencapai lokal maksimum atau lokal minimum. Oke? Jadi sekarang kalau kita otak-atik di sini, kita akan mendapatkan dua jawaban di mana x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 3 ya. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara membuat tabelnya. Biasakan kamu membuat tabel ini untuk soal-soal di Jepang ke depannya. Kamu punya tabel dibagi jadi 3. Pertama adalah lokasi x-nya, kedua adalah gradiennya adalah fx dash, yang ketiga adalah fx-nya alias y-nya. Oke. Nah, kamu setelah sudah mencari tahu di mana dia garisnya stabil seperti ini, kamu tinggal masukkan angkanya. Minus 1 di sini, 3 di sini, kemudian tengah-tengahnya kita pasang kosong. Anggaplah kita buat kolom seperti ini ya. Ya. Kemudian kita tahu di minus 1 dan 3 dia punya gradiennya sama dengan 0. Ya, kalau gradiennya sama dengan 0 artinya apa? Y-nya itu akan stabil seperti ini. Ya, dia tidak akan naik, tidak akan turun. Sekarang kita coba kerjakan. Misalnya kita punya x-nya itu sama dengan 0. Anggaplah x sama dengan 0 di sini. Ketika x sama dengan 0, kita bisa mendapatkan grafik gradiennya itu sama dengan positif. Kalau gradiennya positif, maka dia akan naik. Sebaliknya, kalau kita punya nilainya lebih kecil dari minus 1, misalnya minus 2 atau berapapun, nilainya akan negatif. Kalau kamu punya angkanya lebih besar dari 3, misalnya 5, kamu punya angkanya juga negatif. Artinya dia akan turun. Seperti ini. Jadi kamu bisa gambar, pertama kamu lihat ini ya, pergerakan Y-nya ya. Kamu pertama punya grafiknya turun ke bawah, kemudian setelah dia turun ke bawah, dia mencapai titik lokal minimum di X sama dengan minus 1, kemudian dia naik sampai X sama dengan 3, dan dia turun lagi. Jadi dia turun, naik, turun. Di sini ketika dia X sama dengan minus 1, di sini ketika X sama dengan 3. Oke? Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa nilainya. Kita tahu lokal maksimumnya sama dengan 3. Kita masukkan saja fx, di mana f-nya sama dengan 3, itu adalah minus 27 tambah 3 kali 9 tambah 9 kali 3 sama dengan 27. Lokal minimumnya di sini yaitu f minus 1 sama dengan minus 1 tambah 1 tambah 9 kali minus 1. 9 kali minus 1. 1 tambah 3 tambah minus 9. Jadinya minus 5. Oke, jadi jawaban untuk lokal maksimumnya adalah 27. Lokal minimumnya adalah minus 5. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tentukan kondisi nilai global maksimum ketika kondisinya adalah minus 4 sampai 4. Minus 4 sampai 4. Jadi kita kira-kira kita bisa gambar itu, kita pindah ya. Ini 1 sini. 1 0 minus 1 minus 0 1 2 3 4. Ini minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. Bayangan seperti ini ya. Kemudian kita tinggal cari tahu range-nya, yaitu dari minus 4 sampai 4 sini. Ini range-nya. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Oke. Ya, saya juga gambar tidak pakai skala nama, jadi tidak terlalu gimana. Tapi kamu bisa sebenarnya bisa bayangkan kalau misalnya yang jaraknya dari sini ke sini, maka ketika x-nya sama dengan minus 4, dia mencapai global maksimum di sini. Sedangkan minimumnya ada di mana? Yang paling rendahnya itu dibandingkan dengan yang di sini, kamu lihat ini lebih rendah. Ya. Jadi kita bisa bilang di dalam soal ini global maksimumnya itu ada di ketika x sama dengan minus 4. Sedangkan global minimumnya ada ketika x sama dengan minus 1. Ketika x sama dengan minus 1 angkanya sama ya, jadi y sama dengan 5, tidak masalah. Ketika global maksimumnya di mana x sama dengan minus 4, kamu hitung y-nya berapa. Y fx sama dengan minus 4 ya, sama dengan minus 4 pangkat.
Kalau kamu hitung, kamu akan mendapatkan jawabannya 76. Oke, jadi ini jawaban untuk global maximum dan global minimum untuk soal ini. Oke, kembali untuk reviewnya. Jadi untuk soal ini kamu harus pertama menggambar dulu bagaimana cara lihat bentuknya, grafiknya. Cara gambarnya adalah kamu pertama turunkan dulu di sini, kamu mendapatkan fungsi gradiennya, kemudian kamu samakan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ketika dia 0, maka dia akan mencapai titik maksimum atau minimum ya. Jadi garis singgungnya akan sejajar. Kamu akan mencari gradien sama dengan 0, kamu dapatkan x-nya. Kamu masukkan x-nya ke sini, kemudian kamu cari tahu dia akan tengah-tengahnya naik atau turun berdasarkan nilai gradiennya. Kalau gradiennya positif dia akan naik, kalau gradiennya negatif dia akan turun. Kemudian kamu gambar dan kamu lihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Itu saja untuk nomor 3. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk nomor terakhir ini kita punya soal di mana fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 dikurang 3bx pangkat 2 tambah 12x tambah a. Jadi lokal maksimumnya itu ada terletak di x sama dengan 1, sedangkan lokal minimumnya ada di x sama dengan 2. Sekarang pertanyaannya tentukan nilai a dan b dan juga nilai lokal maksimumnya. Oke, sekarang kita mulai. Caranya sama. Pertama kamu harus turunkan dulu untuk mendapatkan fungsi gradien sama dengan ya. Jadi ini adalah fungsi gradiennya. Nah, sekarang kalau kamu sudah mendapatkan fungsi gradien, kamu lihat lokal maksimum dan lokal minimum memiliki gradien besar sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis di sini gimana f-1 sama dengan 0 dan f-2 sama dengan 0 ya. Gradiennya sama dengan 0 ya. Ini kita buat dia 0. Jadi di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan ya. Dua-duanya itu dapat dengan mensubstitusikan jumlah x-nya. Jadi kita punya x sama dengan 1, x sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaan gradien yang di atas. Maka dari itu kita akan mendapatkan dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan ini bisa digunakan dieliminasi satu sama lain untuk mendapatkan nilai a dan b. Sekarang coba kita eliminasi, anggaplah kita kalikan persamaan yang 1 dikalikan dengan 4. Jadi kita akan mendapatkan b-nya sama dengan 3 dan kita bisa kembalikan nilai b ini ke persamaan yang mana saja. A dan b misalnya kita masukin ke sini ya. Kita mendapatkan a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3. Oke. Maka dari itu kita bisa mencari tahu berapa nilai lokal maksimumnya. Lokal maksimumnya adanya di titik x sama dengan 1. Kalau kita kembalikan fungsi grafik yang tadi, kita dapatkan, kita masukkan a dan b-nya ya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 3 kali 3 x pangkat 2 tambah 12x tambah a-nya 2. Oke, kita hitung lagi. Ketika kita masukkan f-nya sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan 2 kurang 9 tambah 12 tambah 2. Maka nilainya adalah Oke, jadi untuk soal kali ini kita punya lokal maksimum besarnya sama dengan 7. Oke. Jadi untuk poin di soal kali ini kita bisa mendapatkan jawaban dengan mencari tahu dua persamaan ini. Nah, dua persamaan ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari mensubstitusikan informasi lokal maksimum dan lokal minimum punya x-nya. Kamu masukkan, kamu buat gradiennya sama dengan 0, kemudian kamu eliminasi untuk mencari a dan b. Baik, itu saja untuk soal kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.